saya Sirnawati Talib dengan NPM 022722111038 dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun Kota Ternate. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu netnografi, tujuan dari netnografi, dan apa manfaat dari netnografi. Langsung saja kita ke materinya, yaitu netnografi yang juga dikenal sebagai netnografi internet atau netnografi digital. Adalah suatu metode penelitian yang diadaptasi dari netnografi tradisional untuk mempelajari komunitas dan budaya yang terbentuk melalui interaksi online. Jadi metode ini dikembangkan oleh Robert Kojicek pada akhir tahun 1990-an. Jadi sebagai responnya terhadap peningkatannya interaksi sosial yang terjadi di internet. Pada dasarnya, netnografi ini menggunakan prinsip-prinsip dan teknik netnografi seperti observasi partisipasif, wawancara yang mendalam, dan analisis konten untuk memahami norma, nilai bahasa, dan perilaku dan dinamika sosial yang terjadi dalam ruang online. Ruang online ini bisa berupa forum diskusi, media sosial, blog ruang chat, dan platform online lainnya, di mana orang berkumpul dan berinteraksi. Berikut ini ada beberapa aspek penting dalam pembahasan metode netnografi. Yang pertama yaitu pilihan situs. Online peneliti harus memilih komunitas online yang relevan dengan topik penelitian. Ini memerlukan pemahaman awal tentang berbagai platform dan cara interaksi di dalamnya. Yang kedua yaitu imersi dan partisipasi peneliti. Jadi melakukan imersi dalam komunitas tersebut yang bisa berarti berpartisipasi dalam diskusi atau hanya mengamati interaksi yang terjadi. Ya, tergantung pada desain penelitiannya. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Data dapat dikumpulkan melalui screenshot, catatan lapangan, dan transaksi internet interaksi. Jadi dan wawancara dengan partisipasi baik secara online maupun offline jika memungkinkan. Yang keempat itu analisis data. Metode analisis bisa bervariasi dari analisis isi kualitatif hingga penggunaan software untuk analisis data komunitatif tergantung pada tujuan penelitian dan jenis yang dikumpulkan. Yang kelima yaitu etika penelitian. Jadi etika menjadi sangat penting dalam netnografi karena menyangkut privasi dan persetujuan partisipasi atau partisipan. Peneliti harus mempertimbangkan cara terbaik untuk Peneliti harus mempertimbangkan cara terbaik untuk mendekati komunitas dan individu serta bagaimana dan apa yang akan dilaporkan untuk meminimalkan dampak negatif. Jadi yang keenam, laporan penelitian. Di hasil penelitian harus disajikan dengan cara yang menghormati komunitas yang diteliti, seringkali dengan membiarkan konteks yang cukup tentang komunitas tersebut dan menggunakan kutipan atau contoh yang relevan untuk mendukung temuan. Netnografi telah terbukti sebagai alat yang sangat berharga dalam memahami fenomena sosial dalam era digital, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek budaya yang mungkin tidak terlihat dalam interaksi tatap muka. Jadi tujuan dan manfaat dari netnografi ini serta metode mengumpulkan data dalam pendekatan ini mencakup aspek-aspek berikut. Tujuan dan manfaat netnografi serta metode pengumpulan data dalam pendekatan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut.
yaitu tujuan etnografi. Jadi satu, memahami budaya dan praktik komunitas online. Etnografi ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana individu berinteraksi dalam ruangan digital, termasuk norma nilai dan praktik yang berkembang. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tren dan pola perilaku. Dengan menganalisis data dari komunitas online, peneliti dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku yang mungkin belum jelas atau diketahui dalam konteks offline. Yang ketiga, mendukung pengembalian keputusan perkembangan penduduk dalam konteks bisnis dan pemasaran. Etnografi ini dapat membantu organisasi memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, memperbaiki produk atau layanan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang telah efektif. Yang keempat yaitu menginformasikan kebijakan publik dan intervensi sosial dalam studi tentang kesehatan publik, pendidikan, atau isu sosial. Temuan etnografi ini dapat menginformasikan kebijakan atau program intervensi yang terjadi untuk komunitas online. Yang kita bahas selanjutnya itu manfaat etnografi. 1. Akses data yang luas dan beragam. Di internet ini menyediakan akses ke sejumlah besar data dari berbagai komunitas dan subkultur yang mungkin sulit dijangkau melalui metode tradisional. Yang kedua yaitu biaya dan logistik yang lebih efisien. Jadi melakukan penelitian online seringkali lebih lambat biaya dan logistik dibandingkan dengan etnografi. Jadi etnografi tradisional yang mungkin memerlukan perjalanan dan pengamatan langsung. Yang ketiga yaitu mengurangi bias peneliti. Dalam beberapa kasus penelitian online memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku alami tanpa mempengaruhi dinamika sosial yang sedang diteliti. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.